Jadi ini Realme C21 yang baru aja ya resmi dirilis, dan ada 7 lebih hal penting yang menurut gua wajib kalian tahu tentang smartphone ini. Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan subscribe ya kalau kalian suka sama gadget dan teknologi. Jadi hal pertama yang perlu kalian tahu guys tentang smartphone ini adalah isi dari boxnya. Nah, boxnya ini lebih kecil ya dari biasanya, tetapi bukan berarti dia nggak dapat charger kayak tren yang lagi in ya. Jadi di dalamnya ini kalian udah dapat SIM tray ejector. Kemudian ada juga buku panduan dan kartu garansi. Nah, tentu aja kalian dapat smartphone-nya ya. Dan selain itu ada kabel charger micro USB dan udah dapat kepala chargernya juga. Nah, terus hal kedua yang perlu kalian tahu ya, smartphone ini tuh udah punya sertifikasi ketahanan dari TÜV Rheinland. Artinya dia udah lolos pengujian reliabilitas ya yang dilakukan oleh TÜV Rheinland. Kayak misalkan ada pengujian jatuh ya di penggunaan harian, terus kemudian ada uji lingkungan ekstrim, misalnya aja diuji di suhu tinggi dan juga suhu rendah. Dan juga adanya sertifikasi ini jadi nilai plus ya, karena kita bisa lebih yakin kalau smartphone ini tuh kuat dan awet buat dipakai harian. Dan ini juga jadi salah satu smartphone dengan sertifikasi ketahanan yang paling terjangkau ya di pasaran. Dan kayaknya sih di kelas smartphone entry Realme C21 dan C25 ini merupakan yang pertama ya yang punya sertifikasi ketahanan dari TÜV Rheinland ini. Dan hal ketiga ya yang perlu kalian tahu dari smartphone ini adalah desainnya. Jadi secara desain dia pakai desain geometrik. Jadi di sini ada kayak pola-polanya gitu guys ya. Dan ini bikin gripnya enak ya di tangan. Jadi dia keset gitu guys, nggak licin. Terus kemudian ada dua pilihan warna sebenarnya ya, cross black dan juga cross blue. Dan yang gua pegang ini yang cross black. Dan di sini ada fingerprint sensornya. Terus kemudian di bawah ini itu ada lubang speakernya ya dengan logo Realme ada di atasnya guys. Dan polanya ini juga bikin sidik jari nggak gampang nempel ya. Dan kayaknya juga nggak perlu repot-repot dikasih case, karena pola-pola kayak gini tuh juga biasanya lebih tahan ya terhadap goresan. Dan lanjut ke hal yang keempat ya yang perlu kalian tahu adalah layarnya guys. Jadi untuk layar, HP ini pakai layar IPS LCD 6,5 inch ya, dengan resolusi HD+. Rasio layarnya dari layar ke bodi ya ini 89,5. Jadi udah luas banget untuk smartphone di harga segini guys. Terus kemudian untuk tampilan layar ini bisa kalian lihat sendiri ya di layar. Dan ini waktu dipakai untuk nonton video ya. Secara warna sih ini udah pop out. Kemudian kontrasnya juga bagus. Dan kalau buat gaming, touch response dan multitouchnya juga udah oke guys. Dan karena layarnya ini luas ya, ini juga lebih lega ya buat main game di HP ini. Dan hal kelima yang perlu kalian tahu dari HP ini adalah kameranya guys ya. Jadi di belakang ini udah ada triple kamera ya. Ini modulnya didesain kotak menyatu sama LED flashnya. Dan kameranya ini kombinasi dari kamera utama 13 megapiksel, autofocus yang udah support 4 kali zoom. Terus ada juga lensa makro 2 megapiksel dan black and white lens 2 megapiksel. Nah, untuk lensa black and white ini lebih ditujukan ya untuk nge-support kamera utama. Jadi kayak bisa ngasih exposure dan juga kontras yang lebih tinggi misalnya ya. Dan hasil jepretan kamera belakangnya ini bisa kalian lihat di layar dan bisa kalian nilai sendiri ya gimana hasil fotonya. Untuk kamera selfie ini 5 megapiksel, hasil jepretannya bisa kalian lihat sendiri ya di layar. Dan kamera selfie-nya ini udah ada fitur AI Beauty, kemudian ada mode HDR, bisa portrait mode juga, dan ada panu selfie. Nah, hasil jepretan fotonya ini bisa kalian lihat juga. Dan gue paling suka sih hasil dari selfie portraitnya ya, karena separasi antara background dan objeknya ini udah halus guys. Nah, hal keenam yang perlu kalian tahu dari HP ini adalah performanya. Jadi HP ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G35 dengan proses produksi ini udah 12 nanometer ya. Dan juga yang gua review ini yang varian 4GB RAM 64GB storage. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, varian 3GB RAM 32GB storage yang harganya lebih terjangkau guys ya. Dan buat kalian yang emang budgetnya terbatas bisa pilih yang itu. Dan kalau untuk yang varian 4GB RAM ini tanpa buka aplikasi apapun, RAM yang tersisa itu masih ada sekitar 2GB. Dan kalau untuk performa sih buat harian dia udah lancar ya. Kemudian buat browsing, sosmed dan pindah-pindah antar aplikasi juga udah mulus. Kalau buat gaming ini PUBG masih bisa kalian mainin guys di setting grafis yang smooth dan frame rate-nya medium. Terus kalau kalian pengen
main game populer lain kayak Mobile Legends itu bisa main dengan mulus di HP ini ya. Kalau kalian pakai setting grafis high pun itu masih bisa dimainin dengan lancar guys. Jadi buat kalian yang sering main Mobile Legends, ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Oke, sekarang ke hal ketujuh yang perlu kalian tahu adalah platform dan juga fiturnya. Jadi untuk platform ya, Realme C21 ini dia pakai Realme UI versi 1.0 ya, yang berbasis Android 10. Nah, experience-nya ini smooth guys ya. Kemudian dia juga menghadirkan beberapa fitur menarik kayak misalkan ada dual mode music share. Ini untuk berbagi musik ya, atau misalnya kalian kayak nonton bareng gitu guys. Jadi yang satu bisa pakai earphone Bluetooth, satunya lagi bisa pakai earphone kabel dan bisa denger bareng-bareng. Terus ada juga focus mode ya kalau kalian pengen fokus, dan tentunya ada juga dark mode buat yang suka tampilan gelap. Dan lanjut ke hal ke-8 yang perlu kalian tahu adalah SIM slotnya guys ya. Jadi HP ini tuh udah dilengkapi dengan 3 slot sekaligus. Jadi dia udah dedicated, ada 2 nano SIM ya, kemudian ada 1 micro SD slot. Jadi kalian nggak perlu pilih salah satu karena kalian bisa dua-duanya nih, bisa dual SIM sekaligus pasang micro SD-nya. Ini juga satu kelebihan ya di Realme C21 ini. Kemudian hal ke-9 yang mau gua tunjukin ke kalian adalah gimana kualitas audio dari smartphone ini guys. Jadi kita langsung aja cek ya. Dan untuk audionya sendiri dia ada di belakang sini lubangnya, dan kita mau mainin lagu dari No Copyright Sound ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya untuk kualitas audio dari Realme C21 ini. Dan satu kelebihan kecil ya di smartphone ini, dia untuk speakernya nggak ditaruh di sini. Jadi kalau main game lumayan enak karena dia kan nggak ketutup ya untuk speakernya ini. Jadi untuk suara gamenya kalau kalian nggak pakai headset itu masih tetap kedengeran dengan enak guys. Dan hal ke-10 ya, yang terakhir yang perlu kalian tahu tentang HP ini adalah kapasitas baterainya. Jadi HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar ya, 5000 mAh. Untuk penggunaan harian sih ini dari yang gue coba bisa bertahan sampai hampir 2 harian ya. Jadi udah awet banget lah. Dan ada juga beberapa optimasi yang ditanamkan di smartphone ini ya untuk bikin baterainya lebih awet lagi. Kayak misalnya ada power saving mode, terus yang lebih ekstrim lagi dia ada super power saving mode. Kalau baterai lagi darurat ini kalian bisa aktifkan aja ya super power saving mode ini, dan bakal ada 6 aplikasi yang bisa kalian pilih ya untuk tetap digunakan guys. Dan tampilannya juga bakal jadi gelap, dan emang sengaja ya dibuat biar baterai bisa bertahan seawet mungkin. Dan smartphone ini juga ngedukung reverse charging guys. Jadi kalau ada aksesoris kalian habis baterainya kayak misalkan TWS earphone atau yang lainnya misalnya, itu kalian bisa cas saja pakai Realme C21 ini. Dan overall kalau kalian lagi cari smartphone entry level ya di budget sejutaan, Realme C21 ini sangat recommended guys, karena selain performanya udah mumpuni ya untuk harian dan juga gaming ringan, baterainya ini awet dan HP-nya juga kokoh guys. Jadi ini cocok banget buat kalian yang memang cari HP yang oke ya dengan budget yang cukup minim. Dan itu ya guys, 7 lebih hal yang perlu kalian tahu dari Realme C21 ini. Dan untuk harga terupdate serta link pembeliannya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat tentang HP ini boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar. Dan selain Realme C21 ini sebenarnya Realme juga ngerilis ya Realme C25. Nah ini punya price range yang beda ya dari Realme C21. Jadi chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G70. Terus untuk kamera utamanya ini dia 48 megapiksel dan 8 megapiksel untuk selfie kameranya guys ya, serta baterainya ini 6000 mAh. Nah mana yang paling bikin kalian tertarik? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang jelas sesuaikan aja ya sama budget dan kebutuhan kalian. Gua Febian dari Kepo Intendo pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.